Bab 316. Pertempuran Dataran Andalusia. Sejak kemenangan dan perebutan provinsi yang dikenal sebagai Murcia, penduduk Granada sibuk mempertahankan perbatasan mereka dari serangan Uni Ibria. Mereka tidak siap menghadapi invasi besar-besaran ke Ibria seperti yang mereka bayangkan. Beberapa pertempuran pertama yang mereka hadapi menunjukkan kurangnya disiplin yang parah di antara barisan mereka dibandingkan dengan pasukan Berengar. Alasannya sederhana, Atas militer Austria tidak melatih pasukan Granada sekeras yang mereka lakukan terhadap pasukan mereka sendiri, dan mereka juga tidak memberikan pelatihan khusus kepada mereka. Dengan demikian, setelah Hasan kembali ke Granada untuk terlibat dalam kegiatan hedonistik, tentara kerajaan Granada diserahkan ke tangan Jenderal Ziyad ibn Yais, yang jauh lebih kompeten dalam urusan militer daripada Sultan muda itu. Jenderal ini adalah seorang pria parubaya dan saat itu sedang berbincang dengan Jenderal Arnulf dari tentara kerajaan Austria. Sudah sekitar setahun sejak terakhir kali ia melihat rumahnya di Kufstein, dan meskipun demikian, ia sama sekali tidak merasa lelah. Saat itu, kedua jenderal tengah berbincang-bincang sambil menunggang kuda berdampingan di tengah formasi, di bawah perlindungan ribuan pasukan Granada. Jadi Hasan meninggalkan pasukannya agar dia bisa pergi berfoya-foya dengan perempuan dan anggur. Meninggalkan kita untuk mengurus pasukannya, pasti agak menyakitkan, ya. Sahabatku. Menanggapi hal ini, Jenderal Ziyad hanya tertawa sebelum menanggapi guyonan Arnulf. Tentu saja tidak, saya justru senang Sultan telah menyerahkan urusan perang kepada saya. Jangan salah paham, beliau memang administrator yang baik, tetapi orang yang tidak kompeten akan menjadikannya komandan yang lebih baik dalam hal strategi dan peperangan. Sultan bisa saja terbunuh di sini, lebih baik baginya untuk menjadi wajah upaya perekrutan di negaranya sendiri daripada menjadi orang yang memimpin penyerangan. Petik 2. Sebelum Arnulf sempat menanggapi pernyataan ini, ia melihat seorang penunggang kuda di kejauhan. Pria ini mengenakan pola cermin standar dan baju zirah rantai yang biasa dikenakan sebagian besar pasukan Granada. Karena itu, ia diizinkan masuk ke dalam pasukan, dan langsung melangkah menuju komando. Izin bicara, Tuan. Dilihat dari ekspresi panik di wajah prajurit itu, Ziyad tahu berita itu pasti mendesak. Karena itu, dia menganggukkan kepalanya dalam diam, mempersiapkan diri untuk informasi yang dia duga akan merusak suasana hatinya. Ada pasukan musuh yang jumlahnya sekitar 20.000 orang sedang menuju ke arah ini. Mereka berjarak sekitar 10 mil. Mendengar hal itu, Ziyad segera memberi perintah kepada seluruh pasukannya. Berbarislah dalam formasi, dan bersiaplah untuk pertempuran. Isi senjata kalian, aku tidak ingin kalian menembakkan senjata kalian sampai kalian melihat putihnya mata mereka. Frasa ini adalah cara Austria melatih pasukan Granada untuk menggunakan senjata api arkebus primitif mereka dengan cara yang paling efisien. Apakah mereka mampu mempertahankan tingkat disiplin yang begitu tinggi atau tidak, itu cerita yang berbeda. Karena itu, pasukan Granada, baik infanteri, artileri, maupun kavaleri, segera mulai mengisi senjata mereka dengan sarana yang tersedia bagi mereka. Setelah itu, mereka mulai membentuk barisan dan menunggu musuh datang. Setelah beberapa jam, pasukan musuh tiba, dan ketika mereka tiba, mereka terkejut melihat tentara Granada menunggu mereka. Tentara Ibria sebagian besar terdiri dari ordo tentara salib yang dikenal sebagai Ordo Calatrava, tetapi ada juga beberapa unit Uni Ibria dari Kastilia di antara barisan mereka. Para prajurit ini semakin menyadari kelebihan dan keterbatasan senjata Granada. Karena itu, mereka langsung menyerang para arkebusier dengan penuh tekad, berharap dapat bertempur melawan mereka sebelum mereka sempat mengisi ulang senjata mereka. Sementara pasukan Ibria mulai menyerang pasukan Granada secara membabi buta, artileri Granada mulai menembakkan peluru anggur mereka ke garis pertahanan musuh melalui meriam falconet mereka. Banyak proyektil memenuhi udara dan meledak ke barisan musuh, menyebabkan banyak korban di pihak pasukan Ibria. Entah karena iman kepada Tuhan atau keberanian menghadapi kematian, pasukan Ibria tidak gentar. Sebaliknya, mereka dengan liar menyerbu ke garis tembak tanpa mempedulikan keselamatan mereka. Melihat hal ini, Arnulf menjadi sangat khawatir. Pasukan Ibria jauh lebih banyak daripada pasukan Granada, dan persenjataan Granada membutuhkan waktu pengisian ulang yang jauh lebih lama daripada persenjataan tentara kerajaan Austria. Saat barisan musuh mulai mendekat, beberapa prajurit arkebusier Granada mulai menembakkan senjata mereka dengan gentar, yang menyebabkan reaksi berantai dari para prajurit karena yang lain langsung melepaskan tembakan meskipun tidak mendengar perintah untuk melakukannya. Meskipun beberapa tembakan mengenai sasaran, menembus baju zirah musuh dan menembus daging mereka, sebagian besar gagal total. Tindakan ini memaksa Ziyad untuk meneriakkan perintah kepada pasukannya, yang diteruskan ke seluruh pasukan oleh perwira dan bintara lainnya. Tahan tembakanmu! Tahan tembakanmu! Meskipun ada perintah-perintah ini, lebih banyak tembakan dilepaskan hingga kira-kira separuh tentara masih memiliki senjata yang terisi, memaksa mereka ke posisi berbahaya.
Sementara separuh lainnya mulai mengisi ulang senjata mereka secepat mungkin, pasukan Ibria akhirnya mencapai garis depan pasukan. Dengan demikian, mereka langsung menyerbu ke arah tembakan salvo yang dilepaskan oleh separuh prajurit yang berhasil menahan tembakan mereka. Meskipun tembakan salvo ini efektif menghancurkan garis pertahanan musuh, efeknya tidak terlalu signifikan. Dengan demikian, pasukan tombak mengambil alih posisi mereka dan mulai bertempur melawan musuh. Namun, seiring pertempuran berlangsung, pasukan Granada mulai menderita kerugian. Jumlah pasukan Ibria terlalu banyak untuk ditangani secara efektif oleh pasukan mereka. Ceritanya akan berbeda jika para prajurit tetap disiplin dan menembak sesuai perintah. Namun, kenyataannya berbeda, dan sekitar 5.000 arkebusier gagal mencapai target mereka selama kekacauan awal pertempuran. Tak lama kemudian, para prajurit tombak tak mampu lagi menahan infanteri Ibria, dan mereka mulai membubarkan barisan dan melarikan diri dari medan perang. Membantai tentara Moor dengan kebencian yang fanatik, pasukan Katolik mulai meneriakkan serangkaian teriakan perang dalam bahasa asli mereka yang membuat tentara Granada merinding. Matilah semua orang Moor. Tuhan menghendakinya, Granada harus terbakar. Tak lama kemudian, garis pertahanan Granada mulai runtuh, dan para prajurit mulai mundur. Meskipun Jenderal Ziyad berusaha mengumpulkan pasukannya, upaya itu sia-sia. Arnulf mencengkeram prajurit itu dan menatap mata gelapnya dengan ekspresi tegas. Pertempuran telah kalah, berikan perintah untuk mundur, atau kita akan mati di sini. Ziyad mengepalkan gigi dan tinjunya dengan geram saat menyaksikan pasukannya membubarkan barisan dan melarikan diri dari medan perang. Namun, tak ada yang bisa dilakukan sekarang, karena itu, ia mengikuti nasihat Arnulf. Mundur. Semua unit mundur. Mendengar hal ini, beberapa prajurit Granada yang tersisa menyandang arkebus mereka dan mulai mundur dari pasukan yang maju. Di sisi lain medan perang, Komandan Calatrava bersemangat mengejar musuh dan tak memberi ampun. Saat hendak memberikan komando untuk menghabisi musuh, ia merasakan sebuah tangan yang kuat mencengkeram baju zirah di bahunya. Karena itu, lelaki itu berbalik untuk melihat dalam sebenarnya di balik serangan ini, ternyata dia adalah seorang adipati yang bekerja untuk Raja Kastil. Lelaki itu melotot ke arah Panglima Tentara Salib sebelum menggelengkan kepalanya. Biarkan mereka pergi. Ketika sang tentara salib mendengar kata-kata ini, dia menjadi marah dan langsung protes. Tapi yang mulia, jika kita tidak mengejar mereka, mereka akan berkumpul kembali dan menjadi ancaman yang lebih besar bagi keberadaan kita. Akan tetapi, sang duke tetap tidak yakin dan hanya menatap ke arah seluruh prajurit Granada melarikan diri. Jika kita mengejar mereka, kita mungkin terjebak. Aku lebih suka mereka berkumpul kembali dan menghancurkan mereka daripada menggiring anak buahku menuju kematian yang sia-sia. Kau seharusnya bersyukur, tanpa nasihatku, kemenangan ini mustahil. Setelah berkata demikian, sang adipati melepaskan cengkeramannya pada sang tentara salib dan memacu kudanya maju ke depan, memerintahkan semua prajurit Ibria untuk berhenti. Berhenti. Kita tidak akan melanjutkan. Curi senjata musuh. Kita akan bawa beberapa ke kastil agar kita bisa mengetahui cara kerjanya. Sisanya, persenjatai diri kalian dengan senjata-senjata ini, dan biasakan diri untuk menggunakannya. Orang Granada tidak lagi punya wewenang dalam persenjataan canggih. Setelah mengucapkan kata-kata ini, para prajurit Katolik Ibria mulai bersorak. Mereka telah meraih kemenangan besar di hari ini, dan dengan itu, mereka memperoleh sarana untuk merekayasa ulang arkebus. Mungkin hal seperti itu akan membalikkan keadaan perang demi keuntungan mereka. Bagaimanapun, kebangkitan Al-Andalus adalah sesuatu yang tidak dapat dibiarkan terjadi oleh umat Katolik. Bab 317. Mempersenjatai perampok. Berbulan-bulan telah berlalu sejak operasi Guntur terbukti sebagai keberhasilan awal, pasukan Husaid telah maju jauh ke wilayah loyalis selama masa ini. Sedemikian rupa sehingga pasukan Katolik kini berada di posisi yang sulit. Akibat pembangkangan sipil ini, pemberontakan mulai meletus di seluruh wilayah, yang dengan cepat berubah menjadi kerusuhan. Akibatnya, kejahatan meningkat pesat, gerombolan perampok mulai bermunculan di seluruh Bohemia, menjadi momok bagi penduduk setempat. Sementara Eckhard sibuk bertindak sebagai penasihat militer utama bagi berbagai sekte Husaid, agen-agen mahkota Austria mulai memasok berbagai kelompok perampok dengan senjata yang mereka butuhkan untuk menyebabkan kekacauan yang lebih besar. Pengiriman senjata datang langsung dari Wina dan melewati wilayah operasi Eckhard, oleh karena itu, ia menugaskan salah satu agen lapangan yang tergabung dalam unitnya untuk bertanggung jawab atas pengiriman tersebut. Saat itu, agen ini sedang berdiri di depan pemimpin salah satu geng brigan paling menakutkan di perbatasan Praha. Kaum Husaid akan segera menyerbu wilayah ini. Dengan mempertimbangkan hal ini, Eckhard menyusun rencana yang melibatkan persenjataan para brigan, dengan tujuan mengalihkan perhatian pasukan loyalis. Agen yang dikirim untuk memasok para penjahat ini saat itu sedang berdiri di hutan di luar sebuah desa yang terletak di dalam batas kota Praha.
Pria di depan agen itu bernama Radovan Dohnal, ia adalah seorang penjahat yang sangat gaduh dan terpidana yang bersedia menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Karena itu, ia dan gerombolan perampoknya adalah kandidat ideal untuk dipersenjatai dengan meriam tangan. Dengan mengingat hal ini, sang agen dan rekan-rekan operatifnya yang berpakaian seperti petani Bohemia sederhana masuk ke bak belakang gerobak mereka sebelum menarik keluar beberapa peti kayu. Setelah menggunakan linggis untuk mencungkilnya, meriam-meriam tangan primitif itu pun menampakkan diri. Sang agen, yang identitasnya disamarkan oleh tudung, mengeluarkan senjata api dari kontainer dan menyerahkannya kepada Radovan dan anak buahnya. Sambil melakukannya, ia berbicara dengan aksen Bohemia yang sempurna. Ini adalah meriam tangan standar yang diambil dari pasukan Hussite yang kalah. Anda mengisi bubuk mesiu melalui laras, diikuti oleh proyektil, lalu memadatkannya dengan tongkat. Setelah itu, Anda memasukkan sedikit bubuk mesiu ke dalam panci, lalu menyalakannya dengan korek api yang menyala lambat. Sambil mengatakan ini, sang agen sedang mendemonstrasikan penggunaan senjata tersebut. Setelah proses pengisian yang memakan waktu sekitar 1 menit selesai, gema keras bergema di hutan saat senjata itu melepaskan proyektilnya, yang menancap di pohon besar sekitar 3 meter darinya. Setelah berhasil menguji senjata tersebut, agen lainnya kembali ke kereta dan menarik keluar beberapa peti lagi yang diisi dengan meriam tangan, dan juga beberapa tong besar, beberapa diisi dengan bubuk mesiu, yang lainnya diisi dengan proyektil seperti bola besi. Setelah menyaksikan sifat destruktif senjata itu, dan proses pengisiannya yang relatif mudah, senyum lebar tersungging di wajah Radovan. Pria itu kehilangan beberapa giginya, akibat seringnya ia berkelahi di bar semasa hidupnya. Pria itu mengeluarkan kantong berisi koin-koin yang dicetak oleh bangsawan setempat, ia bersiap membayar mahal. Berapa banyak utangku padamu? Menanggapi hal ini, sang agen hanya menggelengkan kepalanya sebelum menjawab. Anggap saja ini hadiah dari kerajaan Bohemia, tapi janjikan saja padaku bahwa ketika pasukan Hussite bergerak ke Praha, kau dan gerombolan pencurimu akan menjadi pengalih perhatian yang hebat bagi para bidah terkutuk itu. Radovan terkekeh pelan saat mendengar ini sebelum mengulurkan tangannya tanda setuju. Ya, ini akan menjadi acara yang luar biasa. Setelah mengatakan ini, sang agen dan kapten perampok berjabat tangan. Kesepakatan pun diresmikan dengan ini, dan para agen Austria pun meninggalkan kota. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak geng penjahat dan pencuri yang akan mereka persenjatai dalam beberapa hari mendatang. Karena itu, mereka meninggalkan perbatasan Praha dan melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya dalam daftar tujuan mereka. Setelah orang-orang Austria itu pergi, salah satu anggota geng Radovan menghampirinya dengan raut wajah khawatir sambil menanyakan pertanyaan yang ada di benaknya. Apa kita benar-benar akan membantu kerajaan? Kita semua buronan. Siapa bilang kalau mereka akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menangkap dan mengeksekusi kita semua? Menanggapi hal ini, Radovan meludah ke tanah sebelum menyerahkan meriam tangan kepada Antek yang menanyakan pertanyaan bodoh tersebut. Aku berjanji kepada mereka bahwa aku hanya akan mengalihkan perhatian dari kaum Hussite, aku tidak berencana melakukan apapun lagi. Dengan senjata-senjata ini, kita akan mengintimidasi para pedagang dan penduduk kota agar memberikan apapun yang kita inginkan. Menurutku, itu harga yang pantas untuk kekuatan penghancur seperti itu. Setelah mendengar ini, para perampok yang mengikuti Radovan merasa lega. Mereka tidak ingin melihat kaum Hussite memenangkan perang, tetapi mereka juga tidak ingin era kacau ini berakhir begitu cepat. Para penjahat seperti mereka bisa meraup untung di masa perang, dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan merampok kota, karavan, dan pengungsi. Untungnya, Austria telah memberi mereka sarana untuk melakukannya dengan lebih efektif. Sayangnya bagi mereka, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa agen-agen mahkota Austria telah memasok mereka. Sebaliknya, mereka percaya bahwa Bohemia lah yang telah memberi mereka senjata. Oleh karena itu, ketika pasukan Bohemia akhirnya menangkap mereka, mereka akan benar-benar bingung mengapa mereka dieksekusi karena bertindak atas nama mahkota Bohemia. Sementara itu, di gerbong pasokan yang sudah mulai berangkat, agen lain menurunkan tudungnya untuk memperlihatkan wajah cantiknya. Saat dia melakukannya, dia mulai menanyai ketua timnya atas tindakan yang telah mereka lakukan hari ini. Kenapa kita memberikan senjata-senjata ini kepada sekelompok pencuri dan pembunuh? Apa Marsekal sudah gila? Tindakan seperti itu pasti akan sangat merugikan rakyat Bohemia. Ketika agen lapangan utama mendengar pertanyaan-pertanyaan ini, dia hanya mendengus sebagai jawaban. Ada keheningan selama beberapa saat sebelum dia mengungkapkan pikirannya tentang masalah tersebut. Bukan rahasia lagi bahwa meriam tangan kita mulai jatuh ke tangan pasukan mahkota Bohemia dan sekutu tentara salib mereka. Lagi pula, meriam-meriam itu direbut dalam pertempuran dari mayat-mayat prajurit Hussite yang gugur. Saya tidak berbicara atas nama Marsekal Eckhart, tetapi dia mungkin berpikir bahwa dengan membocorkan senjata-senjata ini kepada para penjahat, tindakan tersebut dapat disalahkan pada korupsi kerajaan Bohemia. Itulah sebabnya kami memperkenalkan diri sebagai agen mereka.
Ini dapat digunakan dalam upaya propaganda untuk menggalang dukungan rakyat terhadap Bohemia dan sekutu-sekutunya. Hasil seperti itu akan menjadi bencana. Rakyat sudah mulai memberontak sebagai respons terhadap kekurangan pangan dan tuntutan berlebihan dari faksi-faksi loyalis. Ketika rakyat mendengar bahwa agen-agen korup kerajaan telah membagikan senjata kepada para perampok untuk mendapatkan bayaran, mereka akan melakukan segala cara untuk melawan Bohemia dan sekutu-sekutunya. Ketika ini terjadi, perhatian musuh kita akan teralihkan dari serangan sekutu kita dan memaksa mereka untuk berperang dalam dua front, melawan kaum Husaid dan penduduk Bohemia. Saat perang berakhir, rakyat Bohemia akan menyambut pasukan Berengar sebagai sarana untuk memberikan stabilitas bagi kehidupan mereka. Mendengar ini, agen perempuan itu mulai merajuk. Marsekal Eckhart bersedia menyebabkan kerugian sebesar itu kepada rakyat Bohemia untuk menimbulkan kekacauan yang lebih besar di dalam kerajaan daripada yang sudah ada. Itu hanyalah kegilaan di matanya. Namun, ia adalah agen mahkota Bohemia, diangkat dari status yatim piatu yang hina untuk mengabdi kepada negara. Oleh karena itu, terlepas dari keraguannya, ia akan memenuhi tugasnya semaksimal mungkin. Lagi pula, tanpa Berengar dan reformasinya, kemungkinan besar ia sudah lama meninggal. Ia berhutang nyawanya kepada mahkota Austria dan tak pernah berpikir untuk menentang Marsekal Eckhart karena ia menganggap tindakannya tidak bermoral. Austria sedang berperang dan dikelilingi musuh, mereka tidak memiliki kemewahan untuk berperang dengan cara yang adil dan jujur. Tindakan agen-agen Austria di Bohemia akan menyulut api perlawanan di hati rakyat Bohemia terhadap raja mereka dan sekutu-sekutunya. Tak lama kemudian, perlawanan dari berbagai kelompok dengan ideologi yang berbeda akan menyebar ke seluruh wilayah, menyebabkan konflik yang bahkan lebih besar daripada yang pernah terjadi. Hal ini akan menciptakan badai yang sempurna bagi Berengar untuk merebut kekuasaan ketika ia akhirnya berhasil mengamankan kemenangannya atas kekaisaran. Bab 318. Perpecahan Timur Barat. Jauh di pusat Konstantinopel, Kaisar Bizantium duduk di singgasananya dengan ekspresi sedih. Ia hampir menangis, tetapi ia tak tega terlihat menangis sebagai kaisar. Karena itu, ia menguatkan tekadnya dan terus membaca surat yang ditulis oleh putranya, Decentius. Aretas telah meninggal. Menurut putra keduanya, ia gugur dalam pertempuran melawan pasukan Mamluk di awal kampanye. Sejak saat itu, Decentius memimpin pasukan Bizantium menuju kemenangan di Afrika Utara. Kabar meninggalnya seorang pria yang lebih dianggap saudara bagi Kaisar Vetranis daripada saudara-saudaranya sendiri sangat mengejutkannya. Dengan kematian keluarga Strategos, banyak hal menjadi tidak pasti. Terutama terkait hubungan mereka dengan Barat. Berita telah menyebar ke Konstantinopel tentang perang kemerdekaan Austria, yang tampaknya menguntungkan Raja Berengar von Kufstein yang memproklamirkan diri. Bizantium tidak mengambil sikap terhadap konflik tersebut. Sebaliknya, mereka tetap sepenuhnya netral. Lagi pula, Berengar adalah pemasok senjata dan zirah terbesar bagi Kekaisaran Bizantium. Meskipun mereka mulai berhasil mereplikasi arkebus, sebagian besar senjata mereka masih berasal dari Austria. Sementara itu, hubungan dengan Kekaisaran Romawi Suci paling banter masih dapat dipertahankan. Ini bukan satu-satunya alasan untuk tetap netral dalam perang kemerdekaan Austria. Mahkota Bizantium memiliki utang yang cukup besar terhadap Austria akibat perjanjian dukungan senjata tanpa batas yang dibuat. Aretas adalah dalam semua urusan dengan raja yang baru muncul di Barat. Tampaknya, akan sulit mempertahankan hubungan persahabatan antara Bizantium dan debitur mereka. Jika ia mengirim diplomat yang salah untuk bernegosiasi lebih lanjut, hal itu bisa mengakibatkan kehancuran keuangan kekaisaran. Kehilangan orang kepercayaan dan asisten terdekatnya, yang merupakan ayah baptis bagi anak-anaknya, adalah hal yang wajar. Namun, konsekuensi dari kejadian semacam itu cukup membuat kaisar cemas. Terlebih lagi, tragedi semacam itu terjadi tak lama setelah putrinya menghilang dan diduga meninggal. Satu-satunya kabar baik yang didengar Vetranis dalam setahun terakhir adalah bahwa putranya telah menyelamatkan situasi dan dengan cepat mulai merebut kembali Mesir dan Libya. Tak lama kemudian, seluruh kedua wilayah itu akan jatuh ke tangan Kekaisaran Bizantium, dan mereka akan mampu melunasi utang besar yang menumpuk dengan Austria. Dengan mengingat hal ini, Kaisar Bizantium yang sudah tua itu mendesak berat, sekarang setelah aliansinya dengan Prancis hancur, pilihan terbaik berikutnya adalah Austria yang merdeka. Jika Aretas masih ada, Vetranis yakin orang itu akan menyarankannya untuk menjalin hubungan persahabatan dengan raja muda itu. Seandainya Honoria masih hidup, Kaisar Vetranis mungkin akan mempertimbangkan untuk menjodohkannya dengan Raja Austria yang baru muncul untuk mempererat aliansi antara kedua kerajaan mereka. Tentu saja, itu dengan asumsi Berengar bersedia membatalkan pertunangannya dengan sepupunya. Honoria adalah seorang putri kekaisaran, dan ia tidak akan menoleransi Honoria menjadi selir.
Austria telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan militer dan ekonomi yang tidak ada duanya, bahkan sekarang mata uang utama perdagangan internasional mulai beralih ke taler Austria, sedemikian rupa sehingga beberapa pedagang yang mengunjungi kekaisaran mulai menerima mata uang Austria sebagai satu-satunya alat pembayaran untuk produk mereka. Jika Austria benar-benar merdeka dan mencaplok konfederasi Swiss seperti yang telah mereka nyatakan, masa depan cerah bagi kerajaan yang masih muda itu, karena itu, Kaisar berada di persimpangan jalan. Selama beberapa waktu, Vatikan telah memberikan tekanan yang signifikan kepada gereja Ortodoks untuk mendukung upaya mereka memerangi dugaan ajaran sesat berengar. Bahkan, patriark tersebut mengunjungi Vetranis setiap hari, bersikeras memutus perdagangan dengan kerajaan yang memproklamirkan diri di barat. Saat Vetranis sedang memikirkan hal-hal tersebut, Patriark Konstantinopel muncul di hadapannya di aula besarnya. Melihat hal ini, Vetranis menghela napas berat sebelum mengungkapkan apa yang dipikirkannya. Bicaralah tentang iblis, dan dia akan muncul. Katakan padaku, Petrus, apa sebenarnya yang ingin kau tanyakan kali ini? Jika ini tentang memutuskan hubungan dengan Austria, jawabanku tetap sama. Mendengar jawaban ini, Petrus mengerutkan kening, hubungan antara Vatikan dan Konstantinopel mulai memburuk dengan cepat, semakin Kaisar menunda memberikan jawaban, semakin buruk situasinya. Jika ia tidak segera memberikan apa yang diinginkan Vatikan, perpecahan besar-besaran pasti akan terjadi terkait isu bidah berengar. Dengan mengingat hal ini, Patriark Konstantinopel yang lama mulai berbicara kepada Kaisar dengan cara yang bermartabat. Yang mulia, perwakilan Vatikan, telah tiba dan memberi kami permintaan. Jika kami tidak secara terbuka mengecam Duke Berengar von Kufstein dan ajaran sesatnya, serta memberikan bantuan keuangan kepada Vatikan untuk perang salib mereka yang akan datang melawannya, maka hasilnya akan berupa perpecahan total. Vatikan akan mencela Yang Mulia dan saya sebagai bidah dan mengutuk kami ke neraka selamanya, kami akan dipaksa melakukan hal yang sama sebagai balasannya. Jembatan ini tidak akan bisa diperbaiki. Anda harus memilih jalan sebagai Kaisar Romawi. Apakah kita akan berdiri bersama Vatikan seperti yang telah kita lakukan selama berabad-abad, atau apakah kita akan menerima reformasi Jerman sebagai cabang kekristenan yang sah? Menanggapi hal ini, Vetranis mengetuk-ngetuk sandaran lengannya berulang kali sambil memikirkan cara terbaik untuk menangani situasi yang muncul ini. Pada akhirnya, ia tak mampu lagi mencela Berengar, pria itu terlalu banyak berutang padanya. Dengan lisensi yang diberikannya kepada para privateer, Austria dapat dengan mudah melumpuhkan perdagangan kekaisaran jika mereka mengingkari kesepakatan tersebut. Sebagaimana yang telah mereka lakukan terhadap Kekaisaran Romawi Suci, kekuatan Angkatan Laut Austria tidak bisa diremehkan. Meskipun kekuatan gabungan dunia Katolik mungkin cukup untuk menjatuhkan pasukan besar Berengar, akan butuh waktu bertahun-tahun sebelum mereka dapat mengerahkan pasukan mereka sepenuhnya, dan saat itu, pasukan Berengar mungkin sudah tumbuh 3 kali lipat ukurannya, sehingga akan mampu bertahan sendiri. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Vetranis berdiri dari singgasana emasnya sebelum menjawab dengan nada tegas. Beritahu Paus Lucius bahwa kekaisaran mendukung Raja Berengar dan Kerajaan Austria. Katakan pada si bodoh itu bahwa berdasarkan deklarasi Kaisar Bizantium dan Patriark Konstantinopel, reformasi Jerman saat ini dianggap sebagai cabang kekristenan yang sah. Mendengar hal ini, Petrus mendesah berat sambil memijat pelipisnya, mencoba meredakan sakit kepalanya yang semakin menjadi-jadi. Meskipun ia tahu bahwa kekayaan dan kekuasaan Austria berlipat ganda dengan cepat, ia secara terbuka mendukung mereka, dan apa yang mereka sebut reformasi Jerman niscaya berarti perang dengan dunia barat. Hal semacam itu bisa berakibat fatal. Meskipun demikian, ia bersedia mengikuti keputusan Kaisar Vetranis dalam hal ini dan, karena itu, ia membungkuk hormat kepada Kaisar. Baik, Yang Mulia, saya akan menyampaikan kata-kata Anda kepada Vatikan. Semoga mereka tidak bereaksi terlalu keras terhadap keputusan kami, tetapi saya khawatir ini akan menciptakan keretakan di antara kita yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Menanggapi hal ini, Vetranis hanya duduk di singgasananya sekali lagi dan meletakkan wajahnya di tangannya. Saat melakukannya, dia membuat satu komentar lagi tentang bagaimana dia memandang masa depan. Dengan munculnya reformasi Jerman dan reformasi serupa di seluruh Eropa, masa dominasi Paus telah berakhir. Mereka terlalu bodoh untuk menyadari bahwa perjuangan mereka akan menjadi akhir dari otoritas Katolik seperti yang kita kenal. Saya tidak peduli dengan Berengar atau keyakinan agamanya, saya hanya memilih pihak yang menang. Dengan demikian, Patriark Konstantinopel dipecat, dan Vetranis ditinggalkan sendirian sekali lagi saat ia mulai merajuk dalam depresi atas kehilangan rekannya. Oh, Aretas. Tentunya jika kau masih hidup, kau akan menasihatiku untuk melakukan tindakan seperti itu, bukan? Dengan kepergian Aretas, keyakinan Kaisar dalam memerintah kekaisarannya secara efektif telah runtuh. Tanpa dukungan dari strategos yang perkasa dan karismanya, Vetranis akan mulai meragukan setiap keputusannya. Dengan pilihan yang dibuat oleh Kaisar Bizantium,
dan patriarknya yang tunduk pada hari ini, perpecahan Timur Barat akhirnya terjadi. Tahun 1421 M di dunia ini, akan selamanya menandai perpecahan antara Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur. Alasan dibalik perpecahan ini sepenuhnya merupakan akibat dari pengaruh Berengar terhadap alur waktu. Seandainya ia tidak pernah naik ke tampuk kekuasaan dan menantang otoritas kepausan, kemungkinan perpecahan semacam itu akan sangat kecil. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa keberadaan Berengar di dunia ini telah mengubah takdir dunia selamanya. Dampak perpecahan ini terhadap pertumbuhan dan kemakmuran Bizantium masih belum terlihat. Namun, satu hal yang pasti, tindakan-tindakan tersebut pasti akan memicu konflik antara bangsa Rus dan tetangga mereka di persemakmuran Polandia-Lituania. Bahkan Berengar pun tidak dapat memprediksi perubahan cepat yang akan terjadi di Eropa Timur karena tindakannya. Bab 319. Niat Dietger. Ketika Berengar menginvasi Italia dan Konfederasi Swiss, perang yang sedang berlangsung di Jerman tak kunjung usai. Adipati Dietger saat itu sedang berada dalam dilema. Selama bertahun-tahun, ia telah menebus kerugiannya di Austria dengan mengerahkan pasukan petani untuk mengganti jumlah pasukan yang gugur selama pendudukannya yang gagal di negara tetangganya di selatan. Selama lebih dari 2 tahun, Adipati Bavaria telah berperang dengan tetangganya di utara dan mengandalkan pasukannya serta pasukan sekutu untuk menahan Luksemburg. Agar tidak membayar reparasi yang menjadi utangnya kepada rakyat Austria kepada Berengar, Adipati telah mengirim utusan yang mengatakan bahwa ia tidak akan mampu membayarnya dan sebagai gantinya akan membayar sekaligus pada akhir jangka waktu yang disepakati. Dietger tidak berniat membayar Berengar, atau rakyat Austria, sejumlah uang yang tidak masuk akal, sebagai ganti rugi atas tindakan yang diambil selama perang. Ketentuan macam apa itu? Itu hanya tindakan yang tidak masuk akal. Meskipun demikian, jenderalnya telah menyetujui persyaratan tersebut dan menarik mundur seluruh pasukan Bavaria dari tanah Austria dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan melakukan ini, ia telah membelikan Bavaria 5 tahun perdamaian dengan tetangga selatan mereka yang sedang berkembang pesat. Saat Adipati Bavaria sedang duduk di kastilnya di Munchen, dikelilingi para menterinya, satu topik perdebatan tampaknya memancing kemarahan semua orang yang hadir. Salah satu menterinya hampir meludah saat meneriakkan pandangannya tentang isu tersebut. Berengar tidak boleh dibiarkan meraih kemerdekaan. Dengan mengklaim dirinya sebagai Raja Austria, ia menyatakan dirinya independen dari Raja Jerman yang sah, Adipati Dietger yang kami hormati. Austria adalah vasal Jerman, dan setiap adipati di wilayah Jerman harus menentang hal ini. Mendengar ini, seorang pria lain berbicara dengan nada yang sama marahnya. Orang Austria terlalu sombong, apa yang memberi mereka hak untuk mendeklarasikan diri sebagai kerajaan merdeka? Saya sarankan kita buat gencatan senjata sementara dengan Luksemburg dan maju ke Austria, tunjukkan raja yang baru muncul ini tempatnya di dunia ini. Fakta bahwa putra seorang baron rendahan bisa mencapai posisi bergengsi seperti itu merupakan penghinaan bagi setiap bangsawan terkemuka di wilayah berbahasa Jerman. Mendengar pernyataan bodoh ini, Duke Dietger memukulkan tinjunya ke lengan bajunya dengan geram. Saat melakukannya, ia menarik perhatian semua anggota dewan yang hadir di aula utama. Dietger menatap tajam ke arah orang-orang di sekitarnya seolah-olah sedang melihat sekelompok orang idiot. Setelah itu, ia berbicara dengan tiba-tiba dan lantang, menegur menteri atas kebodohannya. Tak seorang pun memberi Berengar hak untuk mendeklarasikan dirinya sebagai raja, ia merebutnya dengan paksa. Sementara kita telah melemahkan pasukan kita dengan konflik bertahun-tahun atas gelar yang tak berarti tanpa otoritas sejati, Berengar telah memusatkan kekuasaan atas negaranya sambil memperluas kekuatan militer dan ekonominya. Demi Tuhan! Para pedagang kita mulai menggunakan mata uang Austria karena sangat murni. Sebagai perbandingan, mata uang kerajaan kita diberikan kepada masing-masing bangsawan untuk dicetak dan nilainya direndahkan sedemikian rupa sehingga butuh puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, fenik kita untuk menebus 1 taler mereka. Jika kita memenangkan perang ini, dan Austria masih tunduk pada kekuasaan kita, lelucon macam apa yang akan saya lontarkan sebagai Raja Jerman? Yang kuat memang benar. Berengar punya kuasa untuk mendeklarasikan dirinya sebagai raja, astaga, dia sedang memenangkan perang dengan kekaisaran untuk membuktikan kemampuannya. Siapa di antara kalian yang punya keyakinan untuk mendeklarasikan diri independen dari kaisar di Firenze? Jika ada di antara kalian yang berpikir bahwa kita harus bersekutu dengan Luksemburg dan bergerak menuju Austria, kalian harus keluar dari dewan ini dan mengajukan pengunduran diri. Aku tidak butuh nasihat dari orang-orang bodoh seperti itu. Pernyataan ini memang keras. Namun, ada poin yang valid di dalamnya, yaitu gagasan berbaris menuju Austria itu absurd. Jika seseorang ingin tahu seberapa baik hasilnya, mereka hanya perlu memutar waktu 2 tahun ke belakang, ke upaya terakhir mereka. Menteri yang mengusulkan gagasan semacam itu beberapa menit sebelumnya tampak muram, tetapi ia tetap diam sambil bergegas keluar ruangan.
Setelah kepergiannya, Edgar menatap dewannya dengan tatapan yang sama tajamnya sambil mengungkapkan pemikirannya selanjutnya. Apakah ada orang lain yang punya ide cemerlang? Untuk beberapa saat, terjadi keheningan canggung di ruangan itu saat para anggota dewan berjuang untuk memberikan saran tentang cara menghadapi kekuatan Austria yang semakin besar serta kebuntuan yang telah terjadi di garis depan perang dengan Luksemburg. Setelah beberapa saat, salah satu pria yang hadir mulai berbicara. Dia adalah marsekal kerajaan dan tahu bagaimana menyelesaikan situasi dengan musuh mereka di utara. Bagaimana jika kita menggunakan uang yang seharusnya kita bayarkan kepada Berengar untuk menyewa tentara bayaran guna melawan Luksemburg dan sekutunya? Saat ini, kita bahkan tidak mengerahkan seluruh upaya kita dalam perang. Jika kita tidak segera menemukan solusi untuk masalah pasukan kita, sekutu kita akan mulai merasa tertekan dan menarik dukungan mereka. Setelah menyampaikan hal ini, para anggota dewan yang hadir mulai berdebat mengenai kredibilitas gagasan tersebut. Pertama, menteri yang pertama kali berbicara menyuarakan kekhawatirannya atas masalah tersebut. Jika Berengar tahu tentang kekayaan yang selama ini kita sembunyikan, dan bahwa kita menghabiskannya untuk tentara bayaran, dia bisa menganggapnya sebagai provokasi dan mengerahkan pasukannya ke tanah kita. Kita tidak akan mampu bertahan melewati musim dingin jika dia berhasil melakukan hal seperti itu. Meskipun ia menyampaikan poin yang valid, baik Duke Edgar maupun Marshal tidak khawatir tentang kemungkinan tersebut. Sebelum mereka sempat menjelaskan alasannya, seorang menteri lain menepis kekhawatiran pria itu demi mereka. Berengar sedang berperang dengan Yang Mulia Balsamo Corsini dan sekutu-sekutunya di Swiss. Akan butuh waktu sebelum ia mampu mengerahkan pasukan ke wilayah kita, bahkan setelah itu, pasukannya pasti akan kelelahan akibat pertempuran di kedua medan perang tersebut. Kita tidak perlu khawatir tentang kemungkinan seperti itu, yang perlu kita khawatirkan adalah kenyataan bahwa jika kita tidak menemukan cara untuk mengerahkan lebih banyak pasukan, sekutu kita akan meninggalkan kita. Meskipun menteri yang khawatir akan membuat Austria marah tidak sepenuhnya yakin, ia juga tidak dapat membantah hal ini. Karena itu, ia tetap bungkam mengenai keberatan lebih lanjut yang mungkin diajukannya. Setelah berdiskusi lebih lanjut, rencana aksi tersebut diterima oleh Duke Edgar, dan dengan demikian ia membuat pernyataan yang berani. Kirimkan kabar ke semua pasukan bebas bahwa aku akan membayar sejumlah besar emas kepada siapapun yang berjuang untuk Bavaria. Aku ingin kebuntuan ini dipatahkan sebelum musim semi agar kita bisa maju ke Jerman Utara. Setelah itu, Adipati Edgar membubarkan para anggota dewannya, hanya menyisakan marsekalnya. Keduanya memiliki satu masalah serius yang harus dibicarakan, yang tidak ingin Edgar sampaikan kepada anggota dewan lainnya. Setelah semua orang selesai, Adipati Bavaria menutup pintu di belakang mereka, menghela napas berat sebelum berbicara. Jika kita tidak melakukan sesuatu terhadap kebangkitan Berengar, dalam waktu kurang dari 3 tahun, kita akan menghadapi pasukan yang tak mampu kita lawan. Para tentara bayaran kalian ini sebaiknya memenangkan konflik ini untuk mahkota Jerman sebelum itu, atau kita tidak akan punya pasukan maupun kekayaan untuk melawan Austria. Menanggapi hal ini, marsekal itu menyeringai penuh percaya diri saat ia meyakinkan Sang Duke tentang kesuksesan masa depan mereka. Jangan khawatir, Yang Mulia. Dengan tambahan tentara bayaran ini ke dalam pasukan kita, saya yakin sepenuhnya bahwa saya dapat memecahkan kebuntuan ini pada musim semi dan menyerbu ibu kota musuh dalam waktu 2 tahun. Saat itu tiba, Anda dapat merebut seluruh Jerman untuk diri Anda sendiri, dan dengan demikian, membangun pasukan yang dapat melawan Austria. Berengar von Kufstein akan membayar harga atas penghinaan yang telah dilakukannya terhadap Bavaria. Setelah mendengar ini, seringnya licik tersungging di wajah Duke Edgar. Ia tak bisa memaafkan pemuda pemberontak dari selatan itu karena telah menghancurkan pasukannya dengan begitu telak. Hanya ada satu balasan untuk keberanian seperti itu, yaitu perang. Sementara Berengar berjuang bersama Kaisar dan pasukannya untuk kemerdekaan, kadipaten-kadipaten Jerman lainnya mulai berkonspirasi melawannya, dengan mendeklarasikan Austria sebagai kerajaan merdeka. Berengar pada dasarnya telah menamparkan wajah bangsawan Jerman lainnya. Untuk hal semacam itu, perang adalah satu-satunya jalan keluar. Mereka tidak menyadari bahwa itulah yang sebenarnya diinginkan Berengar. Bab 320. Reformasi Budaya. Di jantung kota Kufstein terdapat sebuah kastil megah yang dulunya merupakan rumah bagi keluarga von Kufstein. Di dalam aula-aula batunya yang dingin, terdapat sebuah panggung kecil, tempat lebih dari 100 pengunjung berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan. Adela menatap para penonton dari balik tirai dengan rasa gembira sekaligus cemas yang meluap-luap di dalam hatinya yang berdebar kencang. Selama bertahun-tahun, Adela selalu dikejutkan oleh setiap kunjungannya ke Kufstein. Saat pertama kali memasuki wilayah itu, Kufstein hanyalah sebuah kota pertanian kecil. Namun kini, kota itu telah berkembang menjadi kota besar dan terus meluas setiap harinya. Namun, terlepas dari pertumbuhan kota yang pesat, kota ini masih memiliki beberapa kekurangan, setidaknya menurut pendapat jujur Adela. Meskipun Berengar telah lama mensponsori seniman,
aktor, dan musisi demi mendanai sebagian budaya di Austria. Ibu kota kerajaan ini sangat kekurangan tempat bagi para insan kreatif ini untuk menampilkan bakat mereka. Dengan pemikiran ini, gadis berusia 15 tahun itu duduk di kursinya, di tengah panggung yang telah didirikan di dalam Kastil Kufstein. Ia telah memutuskan bahwa selagi tunangannya pergi berperang demi kemerdekaan bangsanya, ia akan memulai proses memajukan budaya di kota Kufstein, dengan harapan budaya tersebut akan menyebar ke seluruh Austria. Kerumunan yang berkumpul di hadapannya dipenuhi lebih dari 100 pria dan wanita, terutama dari kalangan bangsawan setempat. Mereka menatap gadis muda nan cantik itu dalam diam saat ia mulai memainkan lagu ciptaannya untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang menyelimuti hubungannya dengan pria yang dicintainya. Secara khusus, lagu ini berkisah tentang kesedihan yang dirasakannya saat sang pangeran pergi berperang, meninggalkannya menunggu kepulangannya dengan selamat. Lagu sedih itu menggema di udara tempat pertunjukan, memenuhi para bangsawan pria dan wanita dengan emosi yang rumit saat mereka mendengarkan gadis muda itu memetik senar instrumennya seperti bidadari yang menangis dari surga. Sementara Adela memainkan harpa dengan sangat berbakat, seorang wanita muda yang cantik berdiri di sampingnya dan menyanyikan lirik yang telah ditulis Adela. Wanita ini adalah seorang penyanyi berbakat dari kalangan bawah, salah satu dari sekian banyak musisi yang disponsori Berengar selama beberapa tahun terakhir. Suara altonya yang indah mengalir sempurna dengan alunan instrumental Adela, dan ia mengucapkan setiap kata dengan sempurna. Nada suaranya dengan sempurna mengekspresikan lirik lagu sepi yang ditulis Adela, memenuhi penonton dengan perasaan ditinggalkan yang sama yang dirasakan gadis itu setiap kali ia memikirkan Berengar dan betapa jauhnya dia dari pelukannya. Tak lama kemudian, lagu itu berakhir, dan keheningan menyelimuti penonton sebelum mereka bertepuk tangan meriah. Beberapa penonton yang lebih bersemangat bersorak untuk para artis yang telah membawakan lagu yang begitu indah dan menyentuh. Setelah konser kecil itu selesai, Adela dan sang penyanyi mulai berbicara kepada penonton yang berkumpul. Mereka menghibur tamu-tamu mereka dengan senyum anggun selama beberapa saat sebelum mereka semua pergi, meninggalkan Adela dan sang penyanyi sendirian menatap panggung dengan enggan. Konser kecil ini bisa dibilang sukses besar, dan baik Adela maupun sang penyanyi tidak ingin berpisah begitu cepat. Meskipun demikian, kedua perempuan itu akhirnya saling menatap dengan rasa antusias yang sama. Sang penyanyi segera menghampiri Adela dan memeluknya erat-erat sebelum mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan ini. Kau tak tahu betapa berartinya ini bagiku. Dengan ini, aku mungkin akhirnya bisa hidup dari musikku dan tak lagi bergantung pada kemurahan hati tunanganmu. Adela memasang senyum manis sambil menganggukkan kepala sebelum menanggapi pujian wanita itu. Dengan bakatmu, itu bukan masalah, masalahnya adalah tidak banyak tempat yang tersedia untuk musisi sepertimu. Aku akan bicara dengan ayahku tentang hal ini dan melihat apakah kita bisa membangun gedung konser yang megah agar semua musisi di Kufstein bisa mendapatkan penghidupan yang layak, dan berbagi karya mereka dengan masyarakat. Setelah mendengar ini, wanita muda itu menganggukkan kepalanya dan tersenyum sebelum menanggapi pernyataan Adela. Itu akan luar biasa, jika ayahmu tidak menyetujuinya. Kita hanya bisa menunggu sampai Raja Berengar kembali. Aku yakin dia akan mendengarkan nasihatmu tentang masalah ini. Terima kasih telah melakukan ini untuk kami, meskipun Raja telah menyediakan biaya hidup untuk semua seniman, aktor, dan musisi di kota ini, akan sangat menyenangkan jika kita bisa bertahan hidup sendiri. Mendengar ini, Adela mengangguk dalam diam. Ia juga seorang musisi berbakat, namun, tidak seperti mereka yang didukung oleh keluarga Berengar. Ia adalah seorang wanita bangsawan dengan kaliber tertinggi dan ditakdirkan untuk menikah dengan Raja Austria. Karena itu, ia tidak dapat meniti karir profesional dengan memainkan harpa. Akhirnya, penyanyi itu melihat waktu di jam dan menyadari bahwa ia harus pulang. Karena itu, ia memeluk Adela dan mengucapkan terima kasih sekali lagi sebelum meninggalkan tempat tersebut. Terima kasih sekali lagi. Saya menghargai kesempatannya. Setelah berkata demikian, perempuan muda itu meninggalkan Adela sendirian, di mana gadis remaja itu menatap sekali lagi ke arah panggung dengan senyum pahit. Ia berharap suatu hari nanti semua kota besar di Austria akan memiliki tempat bagi para seniman untuk menampilkan bakat mereka. Dengan pemikiran ini, gadis cantik itu meninggalkan tempat itu dan menuju ruang kerja Berengar, tempat ayahnya pasti sedang bekerja keras. Akan lebih baik jika ia segera membicarakan rencananya dengan kanselir Austria. Karena itu, sesampainya di pintu, Adela menguatkan tekadnya sebelum mengetuk pintu 3 kali. Tepat setelah mengetuk, Adela mendengar suara ayahnya yang familiar dari balik pintu, memanggilnya. Anda boleh masuk. Mendengar hal ini, Adela membuka pintu dan ayahnya, Otto, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Putri kecilnya tumbuh begitu cepat, beberapa tahun yang lalu ia hanyalah seorang anak kecil, tetapi sekarang ia telah menjadi wanita muda yang cantik. Tak lama lagi, ia akan menikah dengan Berengar dan menjadi Ratu Austria. Dengan mengingat hal ini, sang ayah bertanya kepada Adela mengapa ia mengganggu pekerjaannya. Ada yang bisa kubantu, gadis kecil?
Adela menarik napas dalam-dalam sebelum menghembuskannya, menenangkan gejolak hatinya saat ia mengungkapkan keinginannya untuk memulai perubahan budaya di kerajaan Austria kepada ayahnya, Kanselir. Saya datang kepada Anda untuk menyampaikan permohonan, bukan hanya atas nama saya, tetapi juga atas nama seluruh warga Kufstein. Saya rasa akan lebih baik jika kita mulai membangun beberapa lokasi bagi para seniman, aktor, dan musisi yang telah disponsori Berengar selama bertahun-tahun untuk memamerkan bakat mereka dengan imbalan kompensasi. Saya sedang mempertimbangkan untuk membangun serangkaian tempat megah, seperti aula konser, teater, dan galeri seni. Saya rasa akan lebih baik jika warga Kufstein mau menyisihkan sebagian uang hasil jerih payah mereka untuk hiburan dan budaya. Kita bahkan bisa membantu para koki lokal dengan meminta mereka menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu, tentu saja dengan sedikit biaya. Mendengar hal ini, Otto cukup terkejut. Ia bahkan tidak pernah membayangkan kemungkinan ini, dan Berengar juga tidak pernah mengungkapkan rencana jangka panjangnya untuk memberikan dukungan finansial kepada para seniman, aktor, dan musisi di Austria. Lagi pula, cukup banyak biaya yang dikeluarkan untuk membayar para pekerja kreatif ini dengan upah yang layak agar mereka dapat terus mengembangkan keterampilan mereka. Otto merenungkannya sejenak sebelum senyum hangat tersungging di wajahnya, manfaat tempat-tempat seperti itu sangat banyak. Tidak hanya dapat berfungsi sebagai sarana hiburan untuk menenangkan massa, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan propaganda Austria kepada rakyat Austria. Selain kedua hal ini, hal itu akan menciptakan bentuk pendapatan lain untuk merangsang perekonomian. Dengan demikian, Kanselir sepenuhnya setuju dengan gagasan putrinya. Karena itu, Otto mengangguk dan menyetujui persyaratan Adela. Ide yang bagus sekali. Saya akan segera mulai menyusun rencananya. Besok, saya akan bertemu dengan para arsitek untuk membahas kelayakan pembangunan struktur seperti itu. Sekembalinya Berengar dari perang, beliau akan sangat puas dengan hasilnya, dan yang lebih penting, beliau akan berterima kasih atas kontribusi kalian. Adela tersenyum mendengar ini, sudah terlalu lama ia hanya berbuat sedikit untuk mendukung suaminya, tetapi setelah sekian lama akhirnya ia menemukan cara untuk melakukannya. Adela bercita-cita menjadi wajah reformasi budaya Austria dan menjadi arsitek di baliknya. Dengan tekad ini, ia membungkuk dengan anggun kepada ayahnya sebelum pergi. Terima kasih, Ayah, jika tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, saya akan kembali ke tempat tinggal saya untuk saat ini. Setelah mendengar hal ini, Otto pun dengan tepat memulangkan putri bungsunya. Setelah itu, ia segera mulai menyusun dokumen yang diperlukan untuk mendanai pameran budaya tersebut. Dengan masuknya perak dan emas Italia yang diangkut ke kas kerajaan Austria, tidak perlu lagi khawatir tentang biaya untuk barang-barang tersebut. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.